Hai, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu sekali lagi kita secara maya untuk meneruskan sesi PDPR bagi mata pelajaran Geografi tingkatan 2. Cikgu harap Anda semua murid-murid sekalian tetap dalam keadaan yang baik, sehat dan sentiasa mempunyai semangat untuk mengikuti setiap PDPR yang akan kita laksanakan. Oke, untuk hari ini sebelum kita melanjutkan ataupun meneruskan sesi pembelajaran kita, Cikgu mahu kamu tengok terlebih dahulu keretan akhbar ini. Ini adalah keretan akhbar yang Cikgu maksudkan. Oke, keretan akhbar yang pertama, tajuk utama dia pemanasan global, ancam kestabilan ekonomi dan sosial. Cikgu mahu kamu tengok terlebih dahulu. Kita akan bincangkan selepas ini apa tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Oke, ini adalah keretan akhbar yang kedua. A breaking video of the study polar bear showing the soul-crushing reality of global warming. Dan keretan akhbar yang terakhir, dunia semakin panas. Nah, dalam pikiran murid-murid sekalian, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, memang benar. Kita akan sambung pembelajaran kita yang lepas, yaitu berkaitan dengan pemanasan global. Oke, siapa yang masih ingat apa yang kita belajar pada minggu lepas? Oke, yang pertama kita belajar berkaitan dengan, ya betul, kita belajar berkaitan dengan definisi ataupun konsep pemanasan global. Yang kedua, kita juga telah belajar berkaitan dengan faktor manusia yang boleh menyebabkan berlakunya pemanasan global, dan yang terakhir adalah faktor semula jadi yang boleh menyebabkan pemanasan global. Untuk hari ini kita akan belajar dua perkara, yaitu yang pertama, ini adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, murid-murid dapat menerangkan sekurang-kurangnya 3 daripada 4 kesan pemanasan global. Dan yang kedua adalah murid-murid dapat menguraikan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 langkah-langkah mengurangkan pemanasan global. Kita pergi kepada objektif pembelajaran kita yang pertama untuk sesi PDPR pada kali ini, yaitu berkaitan dengan kesan pemanasan global. Oke, kesan pemanasan global ini dia ada 4, yaitu yang pertama peningkatan arus laut, yang kedua adalah pemerosotan sumber makanan, yang ketiga gangguan cuaca, dan yang terakhir adalah masalah kesehatan. Kita pergi kepada kesan pemanasan global yang pertama, yaitu berkaitan dengan peningkatan arus laut. Oke, pada minggu yang lepas dalam konsep pemanasan global kita telah belajar ataupun salah satu kata kunci bagi konsep pemanasan global adalah peningkatan suhu. Cikgu harap murid-murid masih ingat peningkatan suhu. Oke, suhu yang tinggi ini dia boleh menyebabkan yang pertama pencairan ais di kutub, dan yang kedua peningkatan suhu air laut. Nah, kita bayangkan matahari ataupun persekitaran kita yang sangat panas dan ada satu ais. Oke, beginilah paling mudah. Murid-murid ambil satu boka ais dan pergi ke kawasan yang panas. Apa yang terjadi? Adakah ais itu tetap menjadi ais yang beku ataupun mencair? Sudah pasti dia mencair. Begitu juga dengan keadaan di kawasan kutub apabila suhu persekitaran itu semakin tinggi dan semakin tinggi. Dan jika ini berlaku, ada beberapa kesan yang akan diterima oleh manusia dan juga alam sekitar. Yang pertama adalah apabila peningkatan arus laut berlaku, maka ada kawasan-kawasan tertentu yang akan ditenggelami oleh air. Dan yang kedua, apabila keadaan ini berlaku, dia boleh mengancam keselamatan dan harta benda kita sendiri. Cikgu mau katakan ada satu kajian yang mengatakan bahwa jika pemanasan global ini tidak dapat dibendung ataupun terus berlaku, arus laut akan semakin tinggi dan semakin tinggi. Coba lihat gambar yang di sebelah ini. Oke, 2030 sebelumnya arus laut ada di sini. Namun jika peningkatan pemanasan global ini kita tidak bendung, maka arus laut itu akan semakin meningkat dan semakin meningkat.
Kesannya semakin banyaklah kawasan daratan yang akan ditenggelami dan akan menyebabkan bukan sahaja manusia, tapi juga habitat hewan, flora dan fauna juga akan musnah disebabkan oleh peningkatan aras laut ini. Oke, cikgu harap murid-murid dapat tangkap. Kalau tidak dapat paham, boleh bincang ataupun bagi ke dalam grup WhatsApp dan kita akan bincang bersama-sama. Oke. Kesan pemanasan global yang kedua, kemerosotan sumber makanan. Oke, dari gambar ini saja kita boleh nampak sudah kan? Gambar yang pertama, tanah dia sangat gersang. Contohnya, kalau kita menanam sesuatu di sini, adakah dia akan tumbuh lagi? Sudah pasti tidak kan? Sebab tanah dia sangat kering. Kita tanam apapun di sana, dia tidak akan tumbuh. Nah, menyebabkan kita tidak hasil pertanian. Contohnya kalau di kampung kita tanam padi kan, biasanya sekarang disebabkan musim sudah tidak menentu. Kalau dulu kita tanam bulan 10, ada hasil yang kita dapat. Tapi sekarang disebabkan musim kemarau, musim hujan yang tidak menentu. Pernah satu kali keluarga saya sendiri tanam padi dan langsung tidak hasil yang kami dapat disebabkan musim kemarau. Padi itu memang dapat berbuah tapi tidak ada isi sebab musim yang tidak sepatutnya untuk padi itu berbuah. Nah, itu kesan yang pertama, kita kekurangan makanan. Oke, selanjutnya untuk memersetakan sumber makanan ini, untuk yang kedua, air laut juga menjadi panas. Nah, apabila laut menjadi panas, kehidupan akuatik tidak akan tentram tinggal di sana, bahkan ada yang akan mati. Nah, sebenarnya kan kita tahu ikan ini sangat penting sebagai sumber protein bagi tubuh badan manusia. Tapi apabila ini sudah tiada, nah kita sudah kehilangan salah satu sumber protein yang penting untuk tubuh kita sendiri. Oke, dan juga seterusnya banjir memusnahkan kawasan pertanian. Nah, ini yang cikgu katakan tadi. Kan yang kalau pesan pemanasan global yang pertama, dia berbicara tentang peningkatan aras laut. Dan dia menenggelamkan beberapa kawasan di dunia. Misalnya Pulau Maldives itu sudah ada beberapa kawasan yang ditenggelami oleh air laut. Nah, ini memang akan berlaku. Contohnya kita tanam sesuatu kan, apabila air itu melintasi ataupun melebihi aras air yang sepatutnya, maka apa yang kita tanam itu akan ditenggelami oleh air. Ini menyebabkan kita tidak sudah tempat ambil makanan ataupun hasil pertanian kita sudah semakin kurang. Ini yang dimaksudkan dengan kemerosotan sumber makanan. Oke, yang ketiga, gangguan cuaca akan berlaku. Nah, apabila gangguan cuaca ini berlaku, siapa pasti semua murid-murid pun boleh rasakan kan, musim yang kita ada sekarang ataupun fenomena cuaca yang ada sekarang sudah sangat jauh berbeda dengan apa yang kita rasakan semasa kita masih budak-budak. Oke, ini adalah yang berlaku apabila gangguan cuaca berlaku. Yang pertama, pemusnahan flora dan fauna. Oke, minggu lepas kita belajar berkaitan dengan kebakaran hutan secara semula jadi. Siapa yang masih ingat? Bagaimana dia berlaku? Disebabkan cuaca yang panas kan? Apabila cuaca panas itu dalam suatu kawasan hutan, dia akan menyebabkan kebakaran hutan secara semula jadi. Nah, apabila kebakaran hutan berlaku, ini yang terjadi. Flora habitat itu sendiri atau habitat hewan itu akan musnah. Kalau terbakar kira sudah yang tinggal kan, semua paham itu sejak konsep dia. Itulah yang dimaksudkan dengan pemusnahan flora dan fauna. Oke, seterusnya mengalami kemarau yang teruk. Oke, cikgu masih ingat, semasa cikgu belajar di SMK Tembua. Kalau cikgu tidak silap, masa 1 cikgu tingkatan 4 atau tingkatan 5. Dan kalau cikgu tidak silap ada 3 bulan musim kemarau di sana. Air pahit tidak sudah. Sebab pernah pergi mandi di Masin. Ada sungai Masin yang kecil bukan di belakang asrama perempuan, itu pun sudah kering. Kami hanya mandi di satu sistem perparitan yang airnya diambil daripada Sungai Subu. Itu saja puncak air yang kami ada. Sungai air gravity sudah kering.
Sungai air masin kering, di sana lagi yang terpaksa berjalan dalam lingkungan 2 atau 30 km untuk mandi pagi dan petang. Sangat sengsara disebabkan ini saja mengalami kemarau yang teruk. Nah, kenapa itu berlaku? Disebabkan gangguan cuaca. Gangguan cuaca berlaku disebabkan oleh pemanasan global. Nah, dia saling berkait kerapatan. Yang ketiga, udara menjadi kering dan berlaku jerebu. Nah, ini kita pernah merasakan kalau kemarau sudah sampai 1 bulan dan ke atas, kita akan mulai merasakan jerebu. Dan apabila jerebu berlaku, kita merasa sangat tidak selesa sebab cuaca yang sangat panas dan itu boleh mengancam kesehatan kita sendiri. Oke, yang keempat, taburan hujan tidak menentu, dan yang terakhir adalah mengakibatkan banjir, ribut, ombak besar dan taufan. Oke, kesan fenomena pemanasan global yang terakhir ataupun yang keempat adalah masalah kesehatan. Oke, coba tengok gambarnya. Kenapa ada ini? Dan ini lagi. Oke, semua ini disebabkan oleh pemanasan global. Oke, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, pemanasan global ini boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Oke, macam mana kehilangan nyawa boleh berlaku disebabkan oleh pemanasan global kita bilang kan? Oke, kita tengok terusnya ini. Gelombang haba berisiko tinggi dan boleh menyebabkan stroke haba dan dehidrasi. Oke, kalau stroke kita terkena stroke dalam doa, mungkin kita masih hidup tapi kita di hospital. Dan yang kedua, kita sudah kembali di atas. Itu saja. Dan ini disebabkan oleh cuaca yang sangat panas, disebabkan oleh pemanasan global tadi. Selain itu, dehidrasi ini menyebabkan kita kehilangan air yang terlampau banyak dalam badan kita sehingga kita merasa sangat lemas. Itulah disebabkan ini berlaku stroke haba. Selain itu, kita juga akan mendapat penyakit seperti katarak dan kanker kulit. Ini berlaku apabila saya ingatkan sekali lagi ya. Semasa kita belajar konsep fenomena pemanasan global di minggu lepas, kita belajar juga berkaitan dengan peningkatan karbon dioksida dan CFC kan. CFC ini dia menyebabkan penipisan lapisan ozon, dan apabila semakin banyak sinar UV ataupun ultraviolet masuk ke dalam permukaan bumi, nah ini yang berlaku katarak dan kanker kulit. Sebab sinaran daripada matahari itu yang berbahaya semakin banyak masuk ke bumi. Sebenarnya lapisan ozon ini dia menghalang cahaya matahari yang tidak sesuai ataupun beracun bagi tubuh badan kita, dan dia kasih limpas ataupun dia kasih lalu yang baik saja untuk kita. Kan kalau pagi-pagi dokter selalu cakap kalau sampai jam 10 kita bersedai, itu akan menjadi satu vitamin bagi kita juga. Tapi kalau pemanasan global terus dan terus berlaku sehingga berlakunya penipisan lapisan ozon dan lebih teruk lagi akan musnah. Nah, ini sangat mudah terjadi dalam diri kita. Oke, itu adalah 4 kesan daripada fenomena pemanasan global. Jadi yang pertama yang kita telah belajar yang sebentar tadi adalah berkaitan dengan peningkatan aras laut. Yang kedua adalah pemerosotan sumber makanan. Yang ketiga gangguan cuaca, dan yang terakhir yaitu yang keempat berkaitan dengan masalah kesehatan. Oke, bila kita pikir-pikir jika ini terus berlanjut dalam kehidupan ataupun persekitaran kita, bagaimana kita untuk hidup, bagaimana kita mau hidup. Jadi pikirkanlah. Oke, kita teruskan sesi PDPR ataupun pembelajaran ceramah kita pada hari ini. Kita terus kepada objektif pembelajaran yang kedua, yaitu kita akan belajar langkah-langkah untuk mengurangkan pemanasan global. Oke, ada 5 langkah yang kita boleh lakukan agar kita dapat membentuk daripada berlakunya ataupun pemanasan global ini terus dan terus berlaku. Oke, yang pertama adalah amalan 5R. Yang kedua, penggunaan tenaga mesra alam. Yang ketiga, kerjasama antar bangsa. Yang keempat, penguatkuasaan undang-undang. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, pendidikan alam sekitar. Oke, kita pergi kepada langkah yang pertama, yaitu amalan 5R.
Mari kita pelajari terlebih dahulu apa sebenarnya dimaksudkan dengan amalan 5 R itu. Oke, R yang pertama adalah rating. Maksud dia rating, maksud dia pikir dahulu sebelum buang. Dan yang kedua adalah reduce, kurangkan isi padu penghasilan sampah saraf. Dan yang ketiga repair, kita baiki selagi masih boleh dibaiki. Yang kelima reuse, kita guna semula jika masih boleh digunakan. Dan yang terakhir adalah recycle, asingkan mengikut jenis. Asingkan mengikut jenis, bukan jenis ya. Asingkan mengikut jenis. Oke, kalau kita ada sampah, biasanya apa yang kita buat dengan sampah itu? Oke, yang saya perhati dan saya sendiri pernah buat juga. Kalau ada sampah, ambil, buang, terus bakar. Itu sejak kan? Tapi mulai dari sekarang, apabila kita belajar berkaitan dengan 5 R ini, kita coba aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Misalnya, kita pikir dulu sebelum kita buang sesuatu. Misalnya ada sampahan, kita pikir dulu apakah ini masih boleh digunakan ataupun tidak. Jangan kita jadi macam orang kaya. Contohnya ada barang yang masih bagus, disebabkan dia banyak duit, dia main buang, dia beranjakan, walaupun masih oke. Kita yang sudah tahu bagaimana untuk mencegah pemanasan global ini, kita coba, kita pikir dulu suatu barang itu, contohnya kasut. Biarpun dia sudah buruk, apakah kita masih boleh gunakan kasut itu? Biarpun kita tidak pakai sebagai alas kaki kita boleh guna untuk benda-benda yang lain. Oke, seterusnya yang kedua reduce, kurangkan isi padu penghasilan sampah. Nah, macam mana kita kurangkan? Yang tadi kita pikir dulu sebelum kita buang. Jadi misalnya ada 10 sampah dan bila kita pikir oke, ini ada yang kita buat masih boleh guna. Nah, misalnya 5 kita masih boleh guna, yang 5 saja kita buang. Sebelum ini kita buang semua 10 sampah itu. Tapi sekarang kita sudah tahu, kita dapat kurangkan, meminimumkan isi padu sampah itu dengan yang 5 kita masih boleh guna, yang 5 saja kita buang, yang betul-betul kita tidak guna. Dan yang kita buang itu pun kita ikut yang ini, recycle, asingkan ikut jenis. Kan kalau tong sampah dia ada 3 jenis, ada 3 warna. Nah, kita kena paham warna-warna tersebut. Kita buang ikut warna. Ada untuk plastik, ada untuk botol, ada untuk kaca. Kan kalau itu tong sampah itu. Oke, seterusnya repair. Kita baiki selagi masih boleh dibaiki. Kan ada 10 sampah tadi, yang 5 kita buang, yang 5 kita simpan dan kita boleh baiki untuk penggunaan yang lain. Oke, itu maksudnya 5 R ini. Juga harap kamu paham. Dan bukan kamu paham saja, tapi bukan kamu saja, tapi cikgu sendiri kita sama-sama coba aplikasikan dalam kehidupan seharian kita supaya kita dapat mengurangkan ataupun mencegah daripada pemanasan global ini terus berlaku. Dan ada di sini juga cikgu sertakan amalan-amalan yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita bagi meminimumkan pemanasan global ini daripada berlaku. Yang pertama, berkongsi kereta. Nah, kalau sekarang, oke, saya mesti ada satu warga adalah begitu mindset orang sekarang. Tapi tanpa sadar, itu boleh menyumbang kepada berlakunya pemanasan global. Kita sudah belajar minggu lepas kan, satu kereta tidak boleh membebaskan karbon dioksida, dan karbon dioksida yang semakin banyak di atmosfer kita akan menghalang lantunan cahaya matahari itu dan memerangkap cahaya matahari itu sehingga suhu persekitaran ataupun suhu di atmosfer bumi semakin tinggi. Sebab oleh ini yang kereta terlalu banyak. Jadi selepas ini, marilah kita sama-sama amalkan ini, berkongsi kereta. Kalau pergi pekan kita kongsi kereta bagi mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida dan juga gas-gas beracun yang lain. Oke, yang kedua kita semula. Oke, ini berkaitan dengan kita semula lah. Seterusnya campaign. Oke, contohnya campaign bebas sampah. Gitu. Siapa buang sampah? Tidak boleh buang sampah. Siapa bakar sampah? Tidak boleh bakar sampah. Antar perusahaan ataupun recycle kita mesti berani untuk menegur orang lain. Tapi pertama sekali yang kita perlu buat, kita perlu ubah diri kita dulu, baru kita boleh menasihati orang lain.
Kalau tidak, kita sudah nasihat orang lain kan, orang lain akan pikir, wih dia nasihat saya begini, padahal dia pun buat juga, dia bilang. Jadi pertama kita harus ubah diri kita dulu dengan amalan-amalan ini, maksudnya amalan kita untuk mencintai alam sekitar, barulah kita mulai merubah orang di sekeliling kita. Oke, boleh paham kan apa yang dimaksudkan dengan amalan 5R dan amalan-amalan yang lain? Kalau tidak paham, murid-murid boleh tanya ataupun kita bincang dalam grup WhatsApp yang telah ada itu. Oke. Langkah yang kedua adalah penggunaan tenaga mesra alam. Oke, ini ada 3 gambar yang kita sediakan di sini. Dapat apa semua jenis-jenis tenaga ini? Oke, yang pertama ini apa? Ini laut, ada pantai. Ini adalah tenaga ombak. Yang kedua, ini paling banyak di negara kita sebab kita menerima pancaran cahaya matahari yang banyak. Ini adalah tenaga solar. Dan yang terakhir adalah angin, tenaga angin. Ini 3 tenaga yang kita boleh gunakan, kita boleh gantikan dengan petroleum, gas asli, dan arang batu. Oke, petroleum, gas asli, dan arang batu ini dia membebaskan gas karbon dioksida dan juga gas-gas beracun yang lain yang boleh menyebabkan pemanasan global. Jadi mulai sekarang kita ubah ini menjadi tenaga yang boleh diperbaharui. Masih ingat gak? Tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Ini adalah contoh tenaga yang boleh diperbaharui. Ombak, cahaya matahari, dan juga angin. Sebab ini memang sudah semula jadi adakan di muka bumi ini dan tidak akan musnah. Adakah hari ini ada ombak, besok tidak ombak? Hari ini ada matahari, besok tidak ada matahari. Bukan yang siang malam, memanglah kalau siang kita dapat matahari kan, walaupun matahari juga, tapi melalui bulan. Matahari juga kuat, tapi matahari bulan baru dia sampai ke bumi. Yang terakhir angin. Angin ini dia akan senantiasa ada dan senantiasa adalah. Tapi ini petroleum, gas asli, arang batu, dia memang ada secara semula jadi di muka bumi ini, tapi dia akan habis. Dan satu lagi dia mencemarkan alam persekitaran kita. Itu yang paling penting di sini. Sebab 3 yang ini dia boleh menyumbang kepada pemanasan global. Mungkin kita di kita penduduk desaan, mungkin kita tidak boleh ubah yang ini. Tapi kita boleh memberi nasihat melalui platform yang ada. Kita coba bersuara sebab negara kita ada kebebasan bersuara kan. Nah, apa salahnya kita utarakan kita punya pandangan dengan mengutamakan tenaga yang boleh diperbaharui dan yang mesra alam. Itu yang paling penting, tenaga yang mesra alam. Sebab ini kita mau mengurangkan kesan pemanasan global, kita mau kurangkan kejadian pemanasan global. Oke, yang ketiga, kerjasama antar bangsa. Ini satu masyarakat. Dan yang kedua, ini gerakan akbar. Di sini kerjasama dunia mampu kawal pemanasan global. Sudah cakap global kan? Dia menyeluruhlah satu dunia. Kalau satu negara saja berusaha dan negara-negara yang lain tidak berusaha, tidak juga fungsi dia. Sama juga pemanasan global akan terus berlaku. Inilah maksud yang ini. Kerjasama dunia mampu kawal pemanasan global. Kalau satu dunia ataupun semua negara dunia ini bekerja sama untuk mengurangkan pemanasan global, barulah ini dapat diatasi. Oke, ini adalah 2 persidangan yang disediakan. Yang pertama Protokol Kyoto 1997. Oke, untuk ini telah dilangsungkan di Jepun pada tahun 1997. Dalam persidangan ini, semua negara yang terlibat bersetuju dan berkomitmen untuk mengurangkan pelepasan gas karbon dioksida dan gas-gas pencemar yang lain. Oke, ini isi kandungan daripada persidangan yang ini. Semua negara datang dan bersetuju untuk mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida dan bahan-bahan pencemar yang lain
supaya pemanasan global dapat diatasi. Dan yang kedua adalah persidangan PBB ataupun bangsa-bangsa bersatu tentang alam sekitar dan pembangunan serta sidang puncak Rio de Janeiro di Brazil. Ini semua berkaitan dengan pemanasan global tadi, dengan perubahan iklim. Nah, kerjasama antar bangsa ini sangat penting bagi memastikan pemanasan global ini dapat diatasi dan dapat dibendung. Mungkin bukan sepenuhnya, tapi secara pelan-pelan kita boleh memperbaiki dan mengurangkan kesan daripada pemanasan global ini. Oke, hal yang keempat adalah penguatkuasaan undang-undang. Oke, ini ada dua peraturan akbar yang telah sediakan. Yang pertama, JAS, Jabatan Alam Sekitar sediakan 29 kertas siasatan untuk tindakan mahkamah. Nah, ini berkaitan dengan pembakaran terbuka. Jadi hati-hati. Pembakaran terbuka kita bukan senang-senang ataupun sembarangan untuk lakukan. Dia ada tindakan undang-undang. Yang kedua, larang barbecue pembakaran terbuka. Ini juga penting. Nah, sebenarnya pembakaran terbuka kita sudah belajarkan minggu lepas. Dia merupakan salah satu faktor ataupun aktiviti manusia yang boleh menyumbang kepada pemanasan global. Sebab dia membebaskan asap yang mengandung karbon dioksida dan juga bahan-bahan pencemar yang lain kan. Itu kita sudah belajar pada minggu yang lepas. Nah, ini adalah akta-akta yang berkaitan yang ada di negara kita yang boleh membantu membendung pemanasan global ini. Akta yang pertama adalah Akta Pengembangan Petroleum yang telah dibuat pada tahun 1996. Yang kedua adalah Akta Kerajaan Tempatan. Yang ketiga Akta Perhutanan. Yang keempat Akta Pengangkutan Jalan Tindakan 2002. Dan yang terakhir adalah Akta Kualiti Alam Sekeliling Tindakan 2012. Ini bukan 2021, ini cuma silap 2012. Oke, akta memang sudah ada. Tapi apa yang kita lihat sekarang, manusia ataupun ada individu-individu tertentu yang tidak takut dengan akta ini. Sebab yang pertama, negara kita rasuah. Meskipun ada akta, kalau individu yang bersalah itu ada duit, dia akan bebas begitu saja. Nah, inilah maksudnya penguatkuasaan undang-undang. Sepatutnya individu yang bersalah itu kita mesti denda, ataupun pihak penguatkuasa mesti denda supaya dia menjadi pengejaran kepada individu yang lain. Dan yang paling penting di sini juga adalah berkaitan dengan integriti seseorang penguatkuasa ataupun yang punya tanggung jawab berkaitan dengan undang-undang. Integriti dalam diri itu sangat penting, sebab melalui integriti itu kita boleh dan menolak rasuah itu. Kalau kita tidak integriti, dengan mudah kita disuap dengan rasuah. Tapi kalau kita ada integriti, apapun ataupun berapa banyak pun suapan yang diberikan oleh orang yang bersalah, kita tidak akan terima. Sebab kita berpegang pada ini, undang-undang. Oke, jadi penguatkuasaan undang-undang ini sangat penting bagi memastikan pemanasan global ini dapat dibendung. Maka yang terakhir yang boleh kita lakukan ataupun boleh kita laksanakan untuk mengurangkan berlakunya pemanasan global adalah pendidikan alam sekitar. Oke, apabila sebut berkaitan dengan pendidikan ini, terus kita ingat dua perkara, yaitu pendidikan secara formal dan yang kedua adalah pendidikan secara tidak formal. Oke, pendidikan formal ini adalah yang seperti kita belajar di sekolah. Di sekolah kita belajar berkaitan dengan geografi. Melalui geografi, kita dapat belajar tentang fenomena-fenomena alam. Kita dapat belajar tentang apa yang berlaku ataupun apakah kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar seperti pulau Baba, Jerebu, kesan rumah hijau. Itu semua kita belajar di sekolah. Kita bukan saja belajar apakah kegiatan, kita juga belajar kesan dia. Kita juga belajar cara untuk mengatasi fenomena-fenomena yang berlaku itu. Jadi apabila kita sudah mengetahui semuanya itu, sepatutnya kita dapat menjadi agen perubahan di persekitaran kita. Mungkin kepada kawan-kawan ataupun orang-orang yang masih belum mengetahui perkara tersebut, kita ceritakan melalui tindakan ataupun perilaku kita. Itu yang sepatutnya kita lakukan apabila kita mempunyai pendidikan alam sekitar. Yang kedua, cara tidak formal.
Nah, contohnya ini, ya, tanam pokok kan, tanam pokok, lepas itu ini pun tanam pokok juga. Ini yang kita boleh secara tidak formal, yaitu kita mengikuti program, ceramah, campaign dan sebagainya. Sebenarnya ini sangat penting, pendidikan alam sekitar ini sangat penting supaya kesadaran dalam diri kita masing-masing itu dapat ditimbulkan. Apabila kesadaran kita ada, maka kita dapat melakukan tindakan kita seiring dengan kesadaran kita. Itu yang paling penting. Apabila kita ada kesadaran, kita punya tindakan pun ikut kesadaran yang ada itu. Contohnya kita sadar bahwa alam sekitar ini perlu dijaga. Jadi tindakan kita pun menjaga alam sekitar tadi. Contohnya tidak melakukan pembakaran terbuka, tidak buang sampah secara sembarangan, berfungsi kereta. Nah, itu dia yang sepatutnya kita lakukan atau melaksanakan apabila kita ada ini pendidikan alam sekitar. Oke, itu dia langkah-langkah yang kita boleh laksanakan untuk mengurangkan pemanasan global, yaitu ada 5 kan. Saya harap kamu ingat benda ini supaya bukan saja kamu dapat menjawab. Contoh misalnya kalau dalam pemeriksaan kamu dapat menjawab dengan baik, juga kamu boleh ceritakan untuk community ataupun kawan-kawan kamu di luar sana. Kamu mesti berani untuk menceritakan atau untuk menegur orang yang melakukan pencemaran alam sekitar. Cara kesimpulannya, pada sesi PDPR kali ini kita telah mengetahui bahwa ada 4 kesan terhadap fenomena pemanasan global, yaitu yang pertama yang kita sudah belajar sebentar tadi, yes betul, peningkatan arus laut. Yang kedua adalah masalah kesehatan, yang ketiga gangguan cuaca, dan yang terakhir adalah kemerosotan sumber makanan. Oke, pada hari ini kita juga telah mengetahui bahwa ada 5 cara yang kita boleh laksanakan ataupun kita boleh lakukan untuk mengurangkan kesan daripada fenomena pemanasan global ini, yaitu yang pertama, yes betul, amalan 5R, yang kedua penggunaan tenaga mesra alam, yang ketiga pemerkosaan undang-undang kerjasama antar bangsa, dan yang terakhir adalah pendidikan alam sekitar. Oke, kita harus sadar, kita mempunyai tanggung jawab yang sangat besar di sini, yaitu menjaga alam sekitar agar tidak terus-menerus dirosakkan oleh tindakan-tindakan manusia seperti apa? Pembalakan penyahutanan. Selain itu, pembakaran terbuka. Selain pembakaran terbuka, apalagi pembakaran bahan aktif fosil. Nah, itu semua tindakan-tindakan manusia yang boleh menyebabkan atau mengakibatkan kerusakan kepada alam sekeliling kita. Nah, sudah tiba masanya kita sendiri menjadi agen perubahan seperti yang Cikgu katakan tadi. Kita sudah tahu perkara ini, kita sudah tahu benda-benda ataupun aktiviti-aktiviti yang boleh menyebabkan pemanasan global. Bahkan kita sudah tahu apa kesan daripada pemanasan global ini. Kita juga sudah tahu langkah-langkah untuk mengatasi pemanasan global ini. Jadi kalau kita sudah tahu, mari kita coba aplikasikan. Rugi kita sudah tahu, tapi kita tidak aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Dan sebenarnya ini sangat penting supaya dapat melahirkan satu kesadaran bukan saja dalam diri kita, tapi juga kawan-kawan dan komuniti kita, khasnya untuk mencintai alam sekitar, supaya kelestarian antara manusia itu sendiri dengan alam sekitar itu sentiasa terjaga, dan paling penting kelestarian alam sekitar ini kita dapat kekalkan untuk generasi yang akan datang. Oke, sebelum kita tamat, tugasan Anda pada hari ini adalah buat peta dalam bentuk peta pemikiran ataupun peta heading. Yang kedua, siapkan modul PDPR yang telah diedarkan ke kampus kamu sendiri. Tolong buat panat cikgu hantar ke tempat kamu sendiri, tapi kamu tidak buat. Jadi tolong siapkan modul PDPR kamu. Dan yang terakhir untuk hari ini, yes, seperti minggu lepas kita akan ada kuis secara online. Cikgu akan bagikan link ke dalam grup WhatsApp yang kita ada, dan cikgu mau kamu jawab, dan murid yang dapat menjawab paling tinggi, 3 tertinggi, cikgu akan bagi hadiah. Ya, itu saja untuk hari ini. Kalau ada yang tidak dipahami daripada poin-poin tadi, yaitu berkaitan dengan kesan dan juga langkah-langkah mengatasi pemanasan global, boleh tanya dalam grup WhatsApp atau terus PM cikgu, dan kita akan bincangkan bersama-sama sehingga kamu paham. Oke, itu saja untuk hari ini, dan jumpa lagi pada minggu depan. Bye.